Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 7 MTS Nurul Falah. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat. Anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pelajaran prakarya, pertemuan yang kedua. Namun sebelum kita masuk materi, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak ibu melanjutkan pertemuan yang kemarin, masih dari materi yang di LKS Prakarya kelas 7. Kali ini materi kita masih tentang serat dan tekstil. Namun pada pertemuan kali ini akan dilanjutkan di halaman 7, yaitu berkaitan dengan pengolahan dan teknik pembuatan kerajinan bahan serat. Nanti akan ada slide penjabaran materi yang lebih lengkap. Kalian dapat menyaksikan slide berikut. Diperhatikan dan disimak dengan baik agar dapat dipahami dan dimengerti materi yang Ibu sampaikan. Silakan disimak ya anak-anak Ibu. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengolahan dan teknik pembuatan kerajinan serat. Yang pertama, pengolahan bahan serat. Apa yang harus kita lakukan untuk mengolah bahan dari serat? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pemintalan benang. Berawal dari pemilihan serat, jadi pertama itu kita pintal. Apa yang kita lakukan? Nah, proses pemintalan itu berawal dari proses pengolahan kapas menjadi benang. Jadi kapas dari pohon kapas yang kita temukan, yang kita kumpulkan, kemudian dipintal tuh kayak digosok-gosok seperti itu sampai nanti berubah menjadi seperti benang gitu ya. Lalu apa yang kedua? Setelah dipintal, yang kedua penggulungan benang. Setelah dia menjadi seperti benang, maka tinggal digulung gitu ya, menggunakan bambu atau kayu. Kemudian yang ketiga pencelupan warna. Kalau sudah menjadi satu gulungan, tinggal dicelupkan ke dalam warna yang sesuai. Warnanya itu harus kuat. Biasanya pakai pewarna yang sifatnya memang pekat warnanya, kayak wantek dan yang sejenisnya. Nah, setelah sudah dicelupkan warna, baru kemudian melakukan proses penenunan. Penenunan menjadi kain. Proses terakhirnya ditenun menjadi kain. Nah, di sini ada gambarnya, kalian bisa lihat. Gambar yang pertama itu memintal, mengubah kapas menjadi benang. Kemudian gambar kedua yang ada roda sepeda ini namanya penggulungan benang. Jadi gulungnya nggak pakai tangan lama-lama gitu ya. Nah, gambar yang ketiga yang ada warna merah itu namanya pencelupan warna. Jadi pewarnanya ditaruh dalam satu wadah yang besar, kemudian benang yang sudah digulung tadi dicelupkan ke dalam warna tersebut. Nah, yang terakhir baru ditenun menjadi kain ya. Oke, kemudian teknik pembuatan kerajinan bahan serat. Yang pertama teknik tenun. Tahu kan ya tenun? Tenun itu persilangan antara dua benang yang terjalin saling tegak lurus atau sama lainnya yang disebut dengan benang lusi atau benang pakan yang akhirnya menjadi lembaran kain. Singkatnya, tenun itu menyatukan benang sampai dia menjadi kain, ya. Nah, yang kedua, teknik tenun itu ada dua, ada dengan benang lungsin putus akan menghasilkan kain panjang atau selendang. Nah, ada yang benang lungsin tidak terputus untuk menghasilkan sarung, artinya bentuk bulatan, ya. Teknik yang kedua yaitu teknik bordir. Tahu membordir ya, biasanya buat hiasan, membordir nama, membordir gambar. Nah, itu namanya teknik sulam yang menggunakan bantuan mesin jahit modifikasi. Yang ketiga namanya tapestry. Tapestry ini namanya tenun tradisional atau teknik tambal sulam gitu ya. Oke, lanjut. Fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Buat apa sih tekstil itu? Yang pertama sebagai fungsi penghias. Kerajinan untuk hiasan, contohnya buat hiasan dinding. Misalnya dari serat dari serat bambu, dari serat kayu buat tanaman hias, buat pajangan hias, buat hiasan dinding, buat frame, pajangan dan yang lainnya. Nah, yang kedua fungsi benda pakai.
prinsip kerajinan tersebut digunakan untuk dipakai. Contohnya apa? Misalnya busana, pakaian gitu ya, tas, sepatu, aksesoris dan lainnya. Fungsi kelengkapan ritual ini yang Ibu bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa kerajinan juga bisa digunakan untuk kelengkapan ritual. Contohnya apa? Kain ulos yang biasanya digunakan saat upacara pernikahan, pemakaman, atau pesta adat bagi suku Batak. Yang keempat, fungsi simbolik yang menyatakan bahwa melambangkan hal tertentu dari kerajinan tersebut. Contohnya tapestri, tenun, atau batik yang dibuat dengan motif simbolik. Nah, ini ada contohnya nih. Tadi ya, yang pot bunga itu merupakan hasil kerajinan serat dalam bentuk pajangan. Artinya dia hanya digunakan sebagai hiasan atau benda hias gitu ya. Nah, kalau yang di sampingnya itu namanya simbolik. Itu namanya fungsi simbolik. Jadi batiknya itu mengandung simbol tertentu ya. Nah, kalau yang di bawah itu ada tenun sindolio sebagai penolak bala, artinya sebagai fungsinya sebagai tadi spiritual. Nah, yang paling bawah itu namanya benda pakai, jadi buat keranjang dari sisa-sisa benang. Ini salah satu contoh dari fungsi kerajinan dan tekstil. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah prinsipnya. Prinsip kerajinan fungsi hias. Yang pertama, keunikan. Prinsip kerajinan kerajinan hias itu dari kerajinan yang kita buat, yang pertama harus unik. Kenapa dia unik? Karena yang kedua, karena merupakan keterampilan tangan setiap individu masing-masing. Jadi nggak mungkin sama. Itulah prinsipnya gitu ya. Kenapa dia bisa unik? Pertama, ya karena keterampilan tangannya gitu. Keterampilan tangan orang tidak akan sama dengan yang lain. Hal itu menyebabkan kerajinan tersebut pasti berbeda dan memiliki tampilan tersendiri gitu ya. Nah, yang ketiga, unsur estetik, mengandung unsur seni. Kayak tadi kain ulos, dia punya unsur tersendiri. Atau batik simbolik, dia ada unsur estetika atau unsur keindahan tersendiri dari masing-masing hasil karya yang dibuat. Yang keempat, ada yang namanya unsur hiasan. Biasanya sebuah kerajinan akan bernilai lebih jika ditambah atau dibubuhkan hiasan di setiap hasil kerajinannya. Misalnya gini, mana yang lebih disukai? Baju bercorak bunga atau bercorak menarik, atau baju yang hanya polos saja? Orang akan memilih menggunakan baju yang memiliki corak atau motif. Kenapa? Karena ada unsur hiasan di dalamnya, sehingga lebih menarik terlihatnya. Itu adalah prinsip kerja dari fungsi kerajinan tekstil, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya, proses produksi kerajinan tekstil. Nah, di buku LKS kamu, kerajinan tekstil yang diambil adalah kerajinan batik. Jadi, bagaimana cara membatik gitu ya. Apa itu membatik? Kegiatan berkarya menggunakan bahan lilin yang dipanaskan menggunakan alat yang namanya canting atau kuas untuk membuat pola gambar atau motif yang dioleskan di atas selembar kain. Yang kedua, ada yang namanya kerajinan sulam, ini menyulam. Ya, hiasan yang dibuat di atas kain dengan jarum jahit dan benang. Kemudian jahit perca. Nah, di tahun kemarin siswa-siswi yang sekarang sudah kelas 8 praktek sama ibu, mereka membuat kerajinan jahit perca. Apa itu perca? Perca itu sisa-sisa pakaian atau sisa-sisa guntingan kain yang sudah tidak terpakai hasil karya tekstil, kemudian ditambal-tambal, makanya namanya tambal 1000. Jadi dikumpulin tambalan tersebut, kemudian dijahit lagi dan dibuat sesuai dengan rencana. Mau bikin apa? Bikin tas, bikin boneka, atau yang lainnya. Yang keempat namanya kerajinan cetak saring. Kerajinan cetak saring yaitu cetak menggunakan cetakan, kemudian dengan kerapatan tertentu, dan biasanya menggunakan benang nilon atau benang layangan gitu ya. Nah, di sini ada prakteknya, tapi
kita nggak praktek ya, ini hanya sekedar materi aja. Kamu bisa baca pengertiannya di buku LKS-mu. Ibu sengaja tidak menjelaskan supaya kamu buka buku LKS-mu. Nanti ini akan ada di soal Google Form. Yang pertama kerajinannya ngemplong namanya. Yang kedua nyoreh atau memola. Yang ketiga membatik. Yang keempat namanya nembok. Yang kelima namanya medel, yang keenam namanya ngerok atau mbira, yang ketujuh namanya bironi, yang kedelapan namanya menyoga, dan yang terakhir namanya ngelorot. Nah, nanti pengertian-pengertian ini silakan dibuka di LKS-nya, lalu kamu kerjakan link yang ada di Google Form-nya. Oke, sampai sini dulu. Nah, demikian tadi ya penjabaran materinya berkaitan tentang pengolahan serat, prinsip, dan fungsi dari serat serta tekstil. Anak-anak ibu untuk tugas praktek mungkin akan diberikan di pertemuan berikutnya karena kita baru pertemuan kedua, jadi belum ada tugas praktek. Adapun tugas yang harus dikerjakan adalah kalian cukup membuka LKS kalian di halaman 17 uji kompetensi 1 bagian A dan halaman 18 bagian B atau bagian 1 dan bagian 2 dikerjakan di LKS-nya, kemudian setelah dikerjakan di fotokopi lalu dikumpulkan di awal bulan September sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh wali kelas kalian nanti. Jadi ibu ulang ya, materi bab satunya sudah selesai, untuk sementara belum ada tugas praktek, tapi kita masih tugas latihan atau tugas teori. Tugasnya adalah mengerjakan LKS halaman 17 dan 18, bagian 1 dan bagian 2, dikerjakan dulu di LKS-nya, lalu difotokopi dan dikumpulkan di minggu pertama bulan September. Tanggalnya akan diinformasikan oleh wali kelas kalian masing-masing. Oke anak-anak ibu, materinya sudah selesai. Tolong dipahami dengan baik. Jika masih ada yang belum jelas, bisa langsung bertanya sama ibu. Pesan ibu, tetap semangat, tetap berada di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.